dari bakal capres dan juga partai politik. Ini kan sosialisasi gitu yang dilakukan, ini sosialisasi untuk mengemukakan gagasan seperti yang saya singgung di awal tadi, supaya masyarakat tidak beli kucing dalam karung. Nah, bagaimana Anda menjelaskan soal ini? Pertama, untuk 2024 memang ada fenomena yang tidak terdapat pada 3 pemilu terdahulu, Mas Radi. Oke. Di mana masa kampanye kita ini dipangkas waktunya sedemikian rupa. Kalau pada 2009 untuk pertama kali pemilu kita itu durasinya panjang sekali, Ya. sampai 9 bulan. Lalu kemudian 2014, 2019 juga sama. Jadi bahkan di 2019 waktu kampanye memang lebih pendek dari pemilu sebelumnya, hanya 6 bulan 3 minggu. Sekarang 2024 itu hanya 75 hari. Hmm. Jadi bayangkan, pemilunya kompleks, rumit, besar, yang dipilih ada 5 posisi, masa kampanyenya hanya 75 hari. Ya. Tetapi penetapan partai politik peserta pemilu itu sudah dilakukan sejak 14 Desember 2022. Ini yang agak lucu Sekarang sebenarnya. betul, logika saja deh, partai politik sudah ada, Ah, lalu proses pencalonan sudah berlangsung sejak bulan Mei, apa iya mereka diam-diam saja? hmm. Kan tidak ya, Ya. begitu. Nah, jadi di situ memang yang menjadi salah satu pemicu mengapa kemudian ada upaya-upaya untuk memanfaatkan masa jeda antara penetapan partai politik peserta pemilu dengan masa kampanye untuk melakukan apa yang mereka sebut dengan sosialisasi politik. Ya. Dan sosialisasi politik itu memang dimungkinkan menurut peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Hmm. Tapi sayangnya memang ada ruang-ruang gelap yang tidak bisa dijangkau. Jadi sosialisasi politik itu dibolehkan menurut peraturan KPU Ya. sepanjang tidak menampilkan tanda gambar dan nomor urut. Nah, kalau partai politik tanda gambar dan nomor urut kan sudah ada. Ya. Kita lebih mudah untuk menilai apakah ada kampanye di luar jadwal atau tidak. Betul. Tapi yang susah dinilai adalah kalau dia baru mau jadi bakal capres, baru punya elektabilitas pertama, kedua, ketiga. Peserta pemilu juga bukan, diusung partai politik didaftarkan ke KPU juga belum. Jadi ruang abu-abu itu yang sekarang terutama di Pilpres dimanfaatkan untuk mendongkrak elektabilitas dan makin mengokohkan keberadaan mungkin posisi tawar juga di partai politik. Oke. Dan itu memang di dalam peraturan atau perundang-undangan kita kalau pendekatannya sekedar legalistik formal ya tidak bisa dijangkau kecuali soal moralitas politik, itikat baik dan seterusnya. Itu baru bicara soal ruang yang aturan main. Yang kedua soal pendanaan. Nah, soal pendanaan ini lebih sedih lagi karena dana kampanye atau dana-dana yang keluar untuk kepentingan tadi ya, Ya. membangun sosialisasi politik, mengokohkan kehadiran dan eksistensi politik di masyarakat, itu tidak bisa ditagih oleh masyarakat. Karena dana kampanye kita itu hanya pendanaan selama masa kampanye. Jadi di situ yang memang menurut saya masyarakat juga harus jeli untuk menilai apakah misalnya masyarakat kita, para calon kita ini patuh atau tidak pada aturan main yang sudah dibuat. Yang kedua, apakah para calon atau aktor politik ini terbuka, akuntabel soal dana-dana yang mereka keluarkan di Ya. luar periode atau masa kampanye. Dan yang terakhir ke depan menurut saya tidak boleh lagi nih masa kampanye pendek seperti ini, Baik. karena bagi saya sebagai pegiat pemilu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Sepakat, karena apa artinya 75 hari, orang waktu yang panjang saja kadang kita merasa tidak cukup untuk menilai, memilah-milah mana yang paling baik yang harus kita pilih begitu. Nah, ini seharusnya memang ada penyelenggara pemilu yang bisa menjawabnya pagi hari ini. Tapi kita akan ke Mas Adi juga nih. Mas Adi, tapi saya ingin bertanya nih soal memangnya curi start kampanye ini yang dilakukan, ya katakanlah curi start begitu ya, meskipun masih ambigu juga ini dikatakan curi start atau tidak gitu. Tapi memangnya ada pengaruh kepada opini atau pengenalan masyarakat terhadap kandidat di pemilu saat ini, Mas Adi? Ya, saya kira dua hal, Mas. Pertama, dalam politik itu tidak pernah dikenal dengan istilah curi start. Jadi sepanjang calon presiden itu belum diputuskan secara definitif oleh KPU sebagai kontestan, maka sepanjang itu juga dia itu mampu dan bisa melakukan apa saja untuk mengidentifikasi dirinya sebagai sosok yang paling mungkin Ya. bisa melakukan pendekatan kepada rakyat.
Makanya kemudian isu-isu yang disampaikan oleh setiap calon yang potensial maju ini kan sebenarnya tidak lebih dari sebatas jualan politik ya, bahwa mereka ini adalah pemimpin populis, pemimpin yang berpikir untuk rakyat, mereka keseharian hidupnya untuk rakyat dan seterusnya dan seterusnya. Padahal kita tahu bahwa yang berjanji ini adalah mereka yang saat ini juga menjadi bagian dari pemerintahannya Jokowi. Kenapa tidak dari kemarin-kemarin saja mereka bicara tentang BBM gratis, bicara tentang makan dan sarapan pagi gratis. Kenapa baru mau diomongkan setelah dirinya itu mau maju di 2024 ya? Itu yang saya tangkap sebagai sebuah sosialisasi politik supaya para calon ini teridentifikasi sebagai sosok yang pro rakyat gitu ya, populis dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua Mas, ternyata memang isu-isu yang disampaikan oleh calon presiden ini adalah isu-isu yang sebenarnya down to earth, dirasakan langsung oleh rakyat ya. Yaitu isu-isu keseharian tentang mengatasi stunting, tentang gizi buruk, tentang ibu-ibu hamil gitu ya, termasuk yang menurut saya memang penting isu terkait dengan subsidi BBM atau BBM gratis ya, meski kita tidak pernah tahu bagaimana cara mengkalkulasi BBM gratis, karena BBM dicabut subsidinya sedikit kan berimplikasi pada kenaikan BBM, ibu-ibu teriak-teriak ya, yang saya kira kita tahu persis bagaimana BBM kita ini kan tidak gampang untuk dijelaskan dengan gratis dan tidak gratis. Itulah yang saya kira bahwa dalam mazhab politisi itu sederhana, janji dulu diaplikasikan belakangan, kan itu saja judulnya Mbak, janji dulu, persoalan itu atau tidak itu lain hal. Karena kalau kita tracking satu persatu ya, semua dari janji para politisi di negara ini mungkin cuma 1% yang terwujud, selebihnya itu adalah janji-janji gombal, lip service sebagai upaya untuk mempengaruhi pemilih sebenarnya. Oleh karena itu penting kita ke depan gitu untuk men-tracking calon pemimpin kita itu bukan hanya mereka yang ngomongnya cukup bombastis, bahasa anak sekarang itu lebay, tapi sebenarnya cukup tidak bisa dipertanggungjawabkan. Coba bisa dibayangkan, makan gratis itu duitnya dari mana? Mestinya yang diperkuat itu soal bagaimana ketahanan pangan, orang kembali nyaman menjadi petani. Kan problemnya sekarang banyak orang desa itu tidak mau jadi petani. Mereka itu tidak mau misalnya tanam padi dan seterusnya. Di kampung saya di Pulau Madura di sana Mas, banyak petani sekarang itu tidak mau jadi petani. Mereka ngerantau ke Jakarta jadi tukang pedagang sembako, ada yang jadi TKI dan seterusnya, karena menjadi petani itu tidak menjanjikan untuk sustainability kehidupan mereka. Mestinya yang dilakukan itu adalah bagaimana mensejahterakan petani, mereka itu kalau panen kemudian dibantu menjual panennya, jangan sampai panen itu bingung nih mau dijual kemana, termasuk subsidi pupuk, subsidi pangan dan seterusnya dan seterusnya. Saya lihat rata-rata ini kan yang disampaikan oleh para calon kan bukan hanya soal bombastis, tapi dalam banyak hal tidak realistis dan target jangka pendek, subsidi dan gratis dan gratis. Mestinya yang di empowering itu adalah soal sektor yang mau dikembangkan. Misalnya soal makan gratis, kenapa tidak sektor ketahanan pangannya jadi perbaiki? Misalnya soal subsidi BBM, kenapa yang dibicarakan itu tidak terkait dengan soal lifting minyak misalnya, atau bicara tentang renewable energy terbarukan ya. Supaya kita itu jauh lebih melompat ke depan. Rata-rata yang disampaikan ini kan jangka pendek untuk kepentingan 2024 supaya dipilih, orang datang ke TPS dan mereka ini dinilai sebagai pemimpin yang pro rakyat, peduli terhadap masyarakat dan populis. Bagi saya inilah yang kemudian membuat politik kita itu menjadi tidak sehat, karena hampir 99% janjinya itu ya sebenarnya adalah janji-janji yang tidak realistis dan sangat utopis untuk bisa diwujudkan. Jadi ya kelihatannya baru, tapi sebenarnya so yesterday ya isu-isu ini banyak yang sudah diungkapkan jauh-jauh hari dan hanya untuk jangka pendek. Dan juga kalau saya nyimak analisisnya Mas Adi tadi, ini kayaknya kita perlu lembaga khusus untuk menagih janji-janji politisi ini, karena tidak ada yang maksud saya tidak ada lembaga ataupun civil society yang berkumpul untuk secara khusus menagih janji-janji ini. Ini yang harus diperhatikan juga sebenarnya. Sebenarnya ada Mas, hampir semua politisi, civil society, aktivis-aktivis itu rutin menagih janji para politisi. Tapi tidak kedengeran suaranya gitu loh Mas Adi. Ya, bukan tidak didengar, pura-pura tidak dengar Mas, karena memang tidak realistis program mereka itu. Oke, karena tidak realistis. Nah, yang menarik juga dari sosialisasi para politisi, para bakal capres dari yang diusung partai-partai politik. Sekarang ada tambahan sebenarnya dari sosialisasi mereka di media mainstream. Sekarang ada media sosial yang
sebenarnya makin sulit juga diawasi. Saya akan ke Mas Enda nih, janji-janji manis yang bertebaran di media sosial, Mas Enda. Menurut Anda, video janji manis ini cepat sekali beredar karena masyarakat termakan janji-janji mereka atau karena mereka tidak percaya, Mas Enda? Ya, secara umum sih ya dari apa yang saya lihat justru malah janji-janji ini jadi bahan permainan gitu kalau di media sosial ya. Jadi komentar menarik juga mencermati opininya Mas Adi tadi ya bahwa memang ini tidak sehat, tapi di sisi lain juga masyarakat jadi kebal sih sebenarnya ya. Mungkin minimal masyarakat media sosial ya, karena kita juga sudah pernah mengalami janji-janji sebelumnya, lalu kemudian janji-janji yang sekarang juga tidak ditelan bulat-bulat juga gitu. Jadi begitu ada janji akan ada yang ini gratis, itu gratis, pertanyaan pertama memang di media sosial adalah caranya gimana gitu kan. Jadi malah jadi bahan permainan. Nah, ini mungkin masukan juga buat para capres, siapapun yang mau dan mungkin para caleg juga sama ya, akan ada semacam janji-janji juga. Saya rasa bukan saja permasalahan janjinya, tapi mungkin perlu semacam breakthrough atau ide kreatif sehingga memang janjinya ini atau idenya ini atau gagasannya ini bisa keluar dari standar janji-janji politik yang lain gitu. Jadi malah bisa jadi mungkin menangkap imajinasi publik ya, sehingga mungkin jadi value-nya bisa lebih gitu. Dan tentunya harapan kita adalah ini bukan sekedar janji, tapi bisa dijalankan, memang ada rencananya, ada targetnya, lalu kemudian memang akan dilaksanakan gitu. Oke, nah sekarang juga sebenarnya konten-konten para politisi ini sudah menyasar media sosial dan sudah banyak yang dikemas secara kekinian gitu. Nah, nanti setelah jeda kita akan juga melihat, akan menganalisis seberapa besar sebenarnya informasi atau video-video yang dikemas secara khusus di media sosial ini bisa memengaruhi opini masyarakat akan satu kandidat atau partai politik terkait janji-janji manis yang sudah mereka utarakan sebelumnya di media-media mainstream. Kami akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.